نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimus sholihah. Sungguh nikmat yang besar dari Allah atas karunia, rahmat, dan hidayah dari Allah. Pada hari ini kita berkumpul ya untuk di rumah Kak Bebi ya untuk menuntut ilmu agama ya, untuk saling juga bertemu, kita bertemu ya di tengah musim dingin ya, yang juga artinya membutuhkan usaha yang tidak mudah ya, pengorbanan waktu, tenaga dan lain-lainnya ya. Mudah-mudahan semua yang kita upayakan ini menjadi amal soleh ya, yang memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan topik masih berlanjut tentang masalah keluarga ya, yaitu tentang pentingnya menjaga romantisme di dalam keluarga ya. Jadi keluarga ini, Masya Allah, ini ajaran Islam tentang keluarga ini sebenarnya menjadi suatu kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Kebahagiaan seseorang di dunia tidaklah akan sempurna, dia tidak akan memperoleh kenikmatan, ketenangan ketika dia tidak berkeluarga, akan sulit. Kemudian juga kebahagiaan di akhirat. Karena kebahagiaan di akhirat disebutkan tentang berkeluarga adalah separuh dari agama. Di situ banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan. Seorang suami ya, yang berbuat baik kepada keluarganya, itu adalah sebagai salah satu cara yang terbaik dan termudah buat dia untuk meraih surga tertinggi. Dan begitu juga seorang istri ya, yang dia berbuat baik ya, menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri di dalam keluarga, itu adalah jalan yang termudah untuk meraih surga ya. Jadi ini kehidupan yang perkara yang begitu besar, begitu penting ya, yang salah satunya di sini bagaimana mestinya orang berkeluarga itu tempat yang paling nikmat, paling indah itu berada berkumpul dengan keluarga di rumahnya ya, seperti itu. Tetapi kadang-kadang itu tidak tercapai. Sebagian keluarga adalah berjalan dengan penuh, bahkan ada terjadi banyak percekcokan, atau berjalan sekelihatannya tidak ada masalah, tetapi di situ tidak hangat, tidak mesra, tidak penuh keceriaan. Ya, jadi ini terjadi pada juga kaum muslimin. Dan kita terjadi pada zaman, hidup pada zaman yang mungkin agak berbeda dengan zaman yang sudah tua ya, artinya kakek-kakek kita mungkin ya, yang di mana kondisi sudah banyak berubah ya, dan banyak permasalahan keluarga terjadi yang bahkan sampai berakhir dengan perceraian dan lain-lain karena tidak memahami masalah ini. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan tentang bagaimana contoh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri-istri beliau. Bagaimana kehangatan di dalam kehidupan mereka.
keceriaan, keindahan, kemesraan yang ada, yang kadang-kadang kita tidak banyak membahas masalah ini, padahal itu contoh yang sangat penting. Ya, saya akan membawakan dua contoh. Contoh bagaimana Rasulullah bersikap kepada istri-istri beliau, dan contoh dari salah satu istri beliau, yaitu Khadijah. Saya ambil tidak seluruh contohnya, tapi saya ambil contoh Khadijah, karena salah satu dari istri yang paling beliau cintai, ya, adalah Khadijah, ya. Maka saya akan menyampaikan bagaimana Rasulullah. Kadang-kadang orang seperti ini, saya sampaikan Rasulullah itu seorang kepala negara, seorang hakim, ya, dan beliau itu adalah seorang rasul yang harus sibuk berdakwah, ya. Tetapi ya artinya di tengah kehidupan beliau yang sangat sibuk ini, ya, yang harus bahkan berjihad ke sana kemari memikirkan urusan negara, sama sekali beliau tidak melalaikan hak-hak keluarga, hak-hak istri beliau. Beliau meluangkan begitu banyak waktu untuk menyenangkan hati istri beliau. Ya, saya menyampaikan lebih banyak di sini bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri. Walaupun di sini banyak yang hadir juga ibu-ibu, ya. Tetapi nantinya tentu saja akan bisa memberi sebagai saling masukan. Walaupun nanti ada bagian istri, tapi saya akan mulai dulu dari contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap kepada istri-istri beliau yang menunjukkan sebagaimana beliau memang wa innaka la'ala khuluqin adzim, ya, di dalam surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau benar-benar di atas budi pekerti yang luhur, ya. Dan seseorang di atas budi pekerti, akhlak yang terbaik adalah apa? Apabila dia memang mempunyai akhlak yang terbaik kepada keluarga, kepada istri. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik bagaimana bersikap terhadap istri-istriku. Maka kita lihat, kita telusuri bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan sehari-harinya. Pertama, ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana di dalam kehidupan sehari-harinya, ya, adalah beliau di dalam hubungan dengan istri-istri beliau adalah hampir setiap hari, ya, hampir setiap hari itu berkumpul, hampir setiap hari mencumbui istri-istri beliau, ya. Di dalam hadis disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu berkata, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari selalu mendatangi kami, ya. Kemudian beliau mencium kami satu persatu seperti itu, dan itu dilakukan. Disebutkan dari Aisyah dalam hadis yang lain, disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika selesai sholat asar, ya, maka beliau mendatangi, ya, untuk mendatangi ke tempat istri-istri beliau, ya, dan kemudian juga artinya bahkan Aisyah berkata bahwa beliau kadang mencium istri beliau dan kemudian langsung berangkat sebelum sholat tanpa beliau berwudu. Di sini tentang bagaimana tentang masalah ini. Jadi ini saya sampaikan bahwa suatu kebiasaan, ya, ini yang harus kita perhatikan di sini, bahwa di dalam masalah keluarga itu, ya, seperti ada salah seorang saya kakak saya aja
pernah cerita yang menjaga sampai tua ketika kita sama-sama saling tua sharing. Ada yang setiap hari selalu memeluk istrinya. Paling enggak ada yang namanya mencium istri itu setiap hari itu seperti itu dan lain-lain. Kemudian masalah juga apa namanya jima dan lain-lain ya itu sesuatu yang harus diperhatikan dengan baik. Itu masalah hak ya, hak di dalam hubungan suami istri ya. Dan ini sesuatu perkara yang besar, perkara yang penting yang harus diperhatikan. Karena kadang-kadang masalah seperti ini juga masalah hubungan suami istri, masalah kemesraan yang detail seperti ini, seperti masalah sampai masalah jima dan lain-lain, itu kadang-kadang bisa menjadi sesuatu penyebab di luar hubungan itu menjadi rusak karena kadang-kadang setelah dicek lebih mendetail di dalam masalah ini ada masalah ya seperti itu. Jadi ini sesuatu yang kemudian harus diperhatikan dengan detail tentang masalah ini hubungan apa namanya hubungan tentu saja hubungan secara umum ya seperti tentu saja dengan orang tidak akan bisa mesra kalau tidak menggunakan kalimat-kalimat yang memuji, kalimat-kalimat dengan kebaikan seperti dan itu disempatkan karena Rasulullah SAW segitu sibuknya setiap hari dia mengunjungi istrinya ya. Apakah kadang-kadang orang kemudian ketika bertemu seperti nggak ada rayuan, nggak ada kemudian sesuatu yang sifatnya juga mencium dan lain-lain. Itu sesuatu yang harus diperhatikan di dalam kehidupan keluarga. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW hampir melakukan pertemuan keluarga seluruhnya setiap malam, Jadi dari Anas bin Malik dia berkata bahwa Rasulullah SAW itu setiap hari ya itu adalah dia berkumpul dengan seluruh istri-istri beliau. Kemudian artinya di sini setiap ada untuk makan bersama ya untuk setiap malam untuk makan sebelum dia hanya tinggal di salah satu rumah istri beliau disebutkan seperti itu dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik. Jadi ini juga perhatikan, ya artinya kadang-kadang quality time istilahnya, waktu kita ya untuk ngobrol, untuk setiap hari ini. Dan ini diperhatikan untuk dalam suasana yang kadang-kadang orang karena kesibukan, karena hal-hal seperti ini kemudian dilalaikan untuk duduk bersama. Kesibukan ngurus anak, kesibukan pekerjaan, mungkin kesibukan orang kalau sambil kuliah atau dan lain-lain itu maka hal itu tidak boleh ditinggalkan untuk tetap walaupun sudah sampai seumur berapa sudah nikah berapa puluh tahun ya kemudian makan diusahakan duduk bareng sambil ngobrol sambil kemudian mendengarkan apalagi kalau yang kerja istrinya di rumah seharian. Siapa yang tempat dia untuk bercerita? Yang kadang-kadang orang gini, tidak harus obrolan itu yang serius-serius. Tidak harus obrolan itu harus yang bermanfaat. Obrolan yang, tapi jangan ghibah ya, artinya ya. Obrolan apa saja yang ringan, apapun itu, yang kelihatannya itu tetap aja suatu mendapatkan pahala. Kalau di dalam masalah keluarga. Ya, ketika kita dalam masalah keluarga kita menyampaikan obrolan-obrolan apapun yang kelihatannya ringan mendengarkan ya seperti itu dengan perhatian tentu saja ya itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan suatu bentuk ibadah ya. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian Rasulullah SAW juga memperhatikan apa? Penampilan beliau di hadapan istri beliau. Ini harus diperhatikan karena orangnya bahwa kita suka dua-duanya ini sebenarnya dua-duanya. Yang namanya seorang laki-laki dan juga seorang perempuan di dalam rumah itu berusaha di depan suaminya tentu saja bukan karena di depan suaminya penampilan harus penampilan seperti orang pergi kantor tentu saja tidak, tapi penampilan yang memang menyenangkan. Penampilan harus diperhatikan juga bau tubuh, bau mulut. Jangan sampai berbau. Ya makanya Rasulullah SAW ketika setiap mau masuk rumah dia bersiwak. Perhatikan ini dengan detail. Usahakan dua-duanya tidak ada
mencium bau yang tidak enak ya di dalam, dan juga penampilan yang memang menyenangkan. Baunya harum, kemudian penampilannya juga menyenangkan. Dua-duanya, seorang suami di depan istrinya juga berusaha untuk berpenampilan yang memang istrinya suka gitu, melihatnya seperti itu, suka ya. Selain istri juga seperti itu di depan suaminya, walaupun tidak saling komplain ya, misalkan sepertinya nggak apa-apa, tapi sebenarnya ini tetap harus dijaga ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga penampilan beliau di depan istrinya ya, dengan juga berdasarkan di dalam Al-Qur'an, maka disebutkan wasiruhuna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan baik. Maka di sini Ibnu Katsir menjelaskan salah satunya adalah indahkan penampilan kalian semampu mungkin, sebagaimana engkau menyenangi lihat istrimu berhias baik di depan kamu, maka juga aku juga berbuat demikian. Ini saling dua-duanya ya, untuk memperhatikan penampilan di depan pasangannya. Seorang istri di depan suaminya, suami di depan istrinya ya. Jadi ini perhatikan. Jadi saya perhatikan dia ada penampilan di sini adalah memang pakaiannya, bagaimana juga wajahnya yang cerah. Jangan, walaupun kita punya banyak masalah di luar, kalau segala macam, kalau sudah masuk rumah, misalkan masalah di kantor segitu banyak buat yang laki-laki misalkan kerja, itu juga ibu-ibu yang kerja. Kalau masuk rumah nggak usah dibawa, cerah aja sudah. Nggak, itu rumah itu tempat yang paling nikmat, paling tenang gitu, sudah nggak usah ya. Kalau sekedar untuk cerita dengan tenang nggak apa, tapi apalagi kalau datang di kantor habis dimarahin bosnya atau ada konflik, kemudian mau masuk ke rumah juga ikut bersungut serem mukanya, jangan ya. Jadi kita mengusahakan memang di sini penampilan dari wajah, pakaian, kemudian juga perhatikan bau badan, bau mulut ya, bau di dalam rumah itu, maka perhatikan supaya yang tercium adalah bau yang harum, rumah yang bersih ya. Ini satu hal yang bagian dari perkara yang tidak boleh disepelekan, menjaga kehidupan rumah tangga seperti itu. Dan saya sampaikan, kita ngomong menjaga rumah tangga, menjaga kehidupan yang romantis, kehidupan yang menyenangkan, itu bukan semata-mata romantisme untuk tujuan dunia, tidak. Ini juga karena mendapatkan pahala besar di akhirat. Ya, saya sampaikan, kita berbuat apa saja ini. Kita ngurusi dakwah ini atau segala macam, saling membantu. Kalau tujuannya dunia, kadang-kadang akan muncul kekecewaan. Tapi ketika kita tujuannya juga tidak sebatas dunia, untuk mendapatkan akhirat, apapun masalah, kita itu akan mudah tahan lama. Tidak mudah ceklek, itu apa? Tidak mudah putus di tengah jalan. Karena begitu ikhlas ya, begitu tujuannya akhirat ya. Kadang-kadang saya kan orang-orang ini, saya sudah berbuat baik, seorang istri misalkan kepada suaminya atau suami kepada istrinya, tapi balasannya nggak seimbang. Kan bisa terjadi seperti itu. Ada orang memang ditakdirkan dapat pasangan yang memang agak sulit, entah dia suaminya, entah dia istrinya. Tetapi ketika dia orientasinya akhirnya dia akan mampu bersabar. Sungguh, saya mau ngomong panjang, sebelum saya ngomong panjang lebar, dalam masalah keluarga tidak akan mungkin jalan dengan baik kalau tidak ada sikap ngalah, tidak ada sikap memaafkan, tidak ada sikap bersabar. Nggak mungkin. Seperti juga dalam pergaulan seperti ini, kita harus mudah sekali memaafkan, mudah sekali bersabar, menjaga ucapan yang terbaik. Apalagi dalam keluarga, apalagi dalam suami istri, nggak ada yang namanya kok gengsi. Pokoknya tujuannya akhirat baik. Itu kunci di dalam hal-hal yang seperti ini, ya. Jadi ini juga penampilan juga diperhatikan. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tentang bagaimana sikap beliau ya, sebelum setiap hari ngobrol itu disebutkan
Di dalam hadis dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, aku menginap di rumah bibiku Maimunah. Maimunah itu salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang dengan istrinya beberapa lama sebelum beliau tidur. Artinya, ya, dijelaskan di sini. Sebagian ulama menjelaskan sebenarnya kalau sudah sholat Isya berbincang-bincang itu sesuatu yang tidak disukai. Karena sebaiknya sholat Isya memang untuk tidur kecuali sama belajar agama atau membaca Quran. Tetapi kemudian disunahkan untuk ngobrol dengan istri. Padahal setelah sholat Isya menjelang tidur. Karena itu maka para ulama menjelaskan karena itu termasuk mendapatkan seperti pahalanya seperti orang. Karena memang pahalanya yang besar di dalam masalah kesibukan yang di dalam masalah perbincangan di dalam keluarga, ya. Jadi ini yang harus juga diperhatikan, ya. Jadi di sini Rasulullah setiap malam sebelum tidur itu kadang memang selalu berbincang-bincang. Jangan sudah mau saat itu karena apa? Saat karena sungguh suami istri itu adalah sahabat yang sangat dekat. Nggak ada orang secara hati dalam hari ke hari itu lebih dekat dari hubungan antara suami dengan istri. Maka di situ sempatkan untuk ngobrol, semangat untuk mendengar. Kadang-kadang ngomongannya penting, kadang ngomongannya cuma ngalor tidur. Tapi nggak masalah. Selama tidak omongannya buruk, tidak ghibah, tidak namimah, maka obrolan yang kelihatannya sepele-sepele, ngomongin tanaman, ngomongin makanan, ngomongin apa juga kalau sambil ngomongin yang kebaikan, memberi nasihat, ngomongin apalagi kalau sudah ngomongin ke sana kemari yang kebaikan, tapi tidak harus kelihatannya sepele, tetapi bincang-bincang ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini juga harus diperhatikan karena kadang-kadang hubungan menjadi renggang karena itu dibiarkan berlarut-larut, sibuk, pulang, capek, langsung tidur, ngobrol aja enggak. Istrinya, suaminya atau istrinya juga kerja sama-sama sibuk, segala macam, sibuk, itu berlangsung lama. Nanti juga hubungannya ke hubungan yang juga kemana-mana nanti. Jadi ini jaga ini sesuatu yang terus-menerus. Setiap hari kita jaga. Makanya tidak mudah. Makanya disebut dengan akhlak terbaik adalah akhlak dalam keluarganya karena nggak mudah. Kalau sama orang di kantor, sama bos gampang, sama teman kadang bertemu, kadang. Tapi dengan keluarga, kita jaga untuk tetap bersikap omongan yang terbaik, sikap yang terbaik, saling hormati, itu 24 jam setiap saat, kondisi berat, kondisi ringan, dan kadang-kadang ujian muncul ketika masalah terjadi, masalah yang dahsyat. Ketika kita dalam keluarga, pasti akan ada badai. Tidak selamanya semuanya senang. Itu ujian. Tapi sesuatu yang dibina day by day, hari demi hari, kita memang terus menjaga. Dan jangan pernah menganggap gini, saya sudah nikah selama 30 tahun dan semuanya berjalan baik, maka tenang-tenang aja, bersikap seenaknya. Jangan anggap seperti itu. Jaga itu terus-menerus sampai tua, sampai kakek-kakek. Dan karena apa? Karena di situ adalah ladang pahala, ladang ibadah yang terbaik. Kita tujuannya bukan cuma untuk di dunia ini, juga untuk masuk surga bersama-sama. Jadi ini kemudian yang perlu diperhatikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tawadhu di hadapan istri-istri beliau. Ini saya tadi ngomong kadang-kadang masalah keluarga itu karena ada gengsi, ada yang satu merasa meremehkan yang lain, itu sumber masalah yang sangat besar. Harus saling tawadhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu sangat tawadhu kepada istrinya. Ya, disebutkan Aisyah berkata Rasulullah kalau di dalam rumah kesibukannya dia membantu kegiatan apa yang dilakukan oleh istri beliau, ya. Kemudian juga bagaimana
contoh yang menakjubkan ya adalah bagaimana tentang tawaduknya beliau adalah begini. Pernah suatu saat beliau sedang berada di hadapan sahabat-sahabatnya. Ya, kemudian dia berada di atas salah satu rumah istri beliau, yaitu di rumah Aisyah. Sedang ada orang banyak. Tamu-tamu seperti ini, mungkin ada tamu. Kemudian pembantu dari istri salah satu istri membawakan makanan yang ke rumah Aisyah yang sedang jatahnya di rumah Aisyah. Maka Aisyah cemburu, Aisyah marah. Apa yang dilakukan di depan sahabat-sahabatnya? Itu piringnya dibawa makan, itu piringnya dipukul kemudian jatuh ke lantai. Coba kita bayangkan, itu kan bikin malu di depan orang banyak, jatuh. Maka apa disebutkan oleh Rasulullah SAW mengatakan, ibu kalian cemburu. Ibu kalian maksudnya apa? Seluruh istri Rasulullah SAW adalah umul mukmin. Ibunya kaum mukminin. Mengatakan ibu kalian cemburu. Ini menjaga kehormatan istrinya. Kemudian Rasulullah yang melakukan sendiri, mengambil makanan yang jatuh itu, dikumpulkan piringnya, dikumpulkan sambil membela istrinya. Ibu kalian cemburu. Seperti itu. Ini sikap yang sangat tawadhu kepada istri beliau, sikap ketika ada masalah, maka menghadapinya dengan penuh ketenangan. Ini penting banget. Dalam keluarga ada masalah besar, itu jangan panik, jangan emosi, hadapi dengan ketenangan dan lakukan langkah-langkah yang saling menjaga perasaan, jaga kelembutan, jaga ucapan. Itu penting, sangat penting. Itu akan menimbulkan kasih sayang, kecintaan satu sama lain yang makin lama makin kuat. Ya. Jangan apalagi yang namanya menghindari ucapan-ucapan yang nada tinggi, tajam di antara suami istri, itu perkara yang sangat penting. Sangat penting. Jadi bagaimana Rasulullah SAW, ada kisah yang lain yang juga menakjubkan. Coba, bagaimana Rasulullah SAW menikah dengan apa? Sofia binti Huyai. Siapa Sofia binti Huyai? Adalah seorang putranya Huyai, seorang tokoh Yahudi yang suaminya dan bapaknya itu meninggal dalam perang. Coba, menikah dengan seorang wanita yang suaminya sama bapaknya itu mati di dalam peperangan melawan kaum muslimin. Potensi dia membenci atau dendam ada nggak? Ada pasti kebencian. Itu manusiawi sekali menikah dengan seorang suami yang dia membunuh. Tetapi sejak awal, karena akhlak beliau yang sangat mulia, dia mengatakan pada waktu pertama kali menikah di depan orang banyak, ketika dinaikkan ke dalam onta, apa yang dilakukan? Dia memasang kakinya Rasulullah SAW kemudian untuk dijadikan untuk naik duduk di dalam onta di depan seluruh sahabat, dimuliakan seperti itu. Ya, jadi ini seorang yang tadinya ada kebencian menjadi amat sayang kepada suaminya karena akhlaknya yang sangat mulia. Kita ngasih contoh seperti ini, kita tidak bisa plak-jiplak seperti itu, tapi berusaha ke arah situ. Kita mengatakan, ya kita bukan nabi. Tentu saja seperti, tapi kita adalah Rasulullah SAW diutus adalah untuk kita menjadikan uswatun hasanah. Kita mencontoh. Jadi ini diperhatikan dengan detail. Kemudian di sini juga bagaimana perkara-perkara yang kecil untuk menyenangkan. Maka itu diperhatikan. Pernah ada dalam kisah cerita yang lain ya tentang dari Aisyah, dia berkata orang-orang Habasah Ethiopia masuk ke dalam masjid bermain.
Maka Nabi berkata kepadaku, wahai Aisyah, apakah engkau ingin melihat mereka? Maka aku berkata iya. Maka Nabi berdiri di pintu lalu mendatanginya dan aku letakkan. Artinya Aisyah ikut melihat sambil meletakkan daguku di atas pundaknya dan aku sandarkan wajahku di pipinya. Maka Rasulullah SAW berkata, sudah cukup. Artinya setelah melihat sekian lama, sudah cukup engkau melihat mereka bermain? Aku berkata, wahai Rasulullah, jangan terburu-buru. Lalu beliau tetap berdiri untukku agar aku bisa melihat mereka. Kemudian beliau berkata, sudah cukup? Aku berkata, wahai Rasulullah, jangan terburu-buru. Aisyah berkata, sebenarnya aku tidak terlalu tertarik melihat permainan mereka, tapi aku ingin para wanita tahu bagaimana kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisiku dan kedudukanku di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang memang gitu ya, istri ingin kadang di depan orang lain ditunjukkan bahwa suaminya memang cinta kepada dia. Seperti itu ya, memang seperti itu ya, itu wajar aja seperti itu. Jadi ini seperti ini ya. Jadi tidak segan-segan di tengah kesibukannya menghabiskan waktu untuk sesuatu yang memang menyenangkan hati istri, artinya juga istri menyenangkan hati suami. Kalaupun kita balik seperti ini, karena perkataan yang baik adalah sedekah ya. Jadi kadang-kadang dengan permainan disebutkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis pernah sebagaimana menyenangkan di dalam suatu waktu bepergian ini pakai pasukan di dalam safar ya. Ketika safar, maka waktu itu Aisyah masih menikah awal-awal, masih remaja ya, artinya tidak gemuk. Kemudian mengatakan kepada Aisyah, maka berkata pada sahabatnya, kamu pergi ke depan sana ketika lagi bersafar. Kemudian apa dengan Aisyah? Untuk lomba berlari. Lomba sahabat suruh di depan, maka lomba lari nih. Mereka pun kemudian kembali Aisyah melakukan lomba lari, di mana Aisyah mengalahkannya. Setelah sekian tahun diulang lagi, kemudian Aisyah setelah gemuk maka Rasulullah menang. Tapi permainan seperti itu. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sedang bersafar, ketika sedang dengan pasukan yang begitu banyak ya. Jadi ini ya yang harus diperhatikan. Juga perhatikan di dalam sikap, di dalam ucapan. Salah satu contoh bagaimana Aisyah, ya, Rasulullah pernah berkata kepadaku, sesungguhnya aku tahu Aisyah, jika engkau sedang ridho kepadaku atau engkau sedang marah kepadaku. Maka Aisyah berkata, dari mana engkau tahu? Maka Allah berkata, adapun jika engkau ridho kepadaku, maka engkau berkata, demi Robnya Muhammad. Tapi kalau engkau sedang marah, maka engkau berkata, demi Robnya Ibrahim. Aku berkata, benar, demi Allah. Jadi coba ini, peka sekali kan? Dalam komunikasi keluarga itu kita kalau sudah lama peka sekali tahu cuma ini sedang ridho atau sedang marah, cukup dari apa? Dari ucapannya, demi Robnya Ibrahim, satu demi Robnya Muhammad. Itu saja. Jadi mereka antara sebel atau enggak sebel aja, menjaga ucapannya cuma di situ aja. Dan suaminya udah tahu langsung peka seperti ini. Bagaimana Aisyah tidak akan mengeluarkan, walaupun lagi nggak suka, lagi nggak mood sama suaminya, hanya mengucapkan ucapan yang seperti itu aja. Maka dan suaminya udah langsung tahu. Jadi ini menggunakan bahasa-bahasa yang sangat halus. Maka ketika saling memberi nasihat, seorang istri ada mau sesuatu komplain ke suaminya, atau seorang suami mau memberi nasihat ke istrinya, maka gunakan bahasa yang terbaik. Kadang-kadang kalau sudah dengan bahasa sedikit saja sudah selesai, jangan kemudian yang jadi masalah kalau kemudian melantur, malah ngungkit-ngungkit, itu sumber masalah. Kadang-kadang dalam keluarga menjadi pecah, kadang-kadang masalah yang awalnya kecil, awalnya ringan, berawal dari perkara yang ringan, kemudian tidak dijaga adab di dalam bicara dengan ucapan yang terbaik.
Ya, bagaimana contoh Aisyah? Kalau lagi tidak senang, dia hanya mengucapkan yang sangat terjaga ucapan-ucapan beliau, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Sebelum saya melanjutkan dengan wasiat-wasiat Rasulullah SAW, saya kan sedikit meloncat. Bagaimana, kenapa sih? Nah, tadi lebih banyak di sisi laki-laki, di sisi perempuan, ibu-ibu. Kenapa sih Rasulullah SAW amat sangat mencintai Khadijah? Amat sangat mencintai Khadijah, ya, yang luar biasa. Banyak disebutkan bagaimana Rasulullah SAW setelah Khadijah meninggal pun masih selalu, Aisyah itu mengatakan, saya tidak lebih cemburu kepada istri-istri yang kecuali kepada Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal. Ini menunjukkan kecintaan beliau yang luar biasa. Ada beberapa hal yang membuat kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Khadijah. Ada banyak, ya, ada banyak sebab. Tapi saya akan sampaikan yang terkait dengan masalah topik ini, ya. Artinya bahwa satu, pertama adalah Khadijah adalah seorang yang betul-betul mensupport. Dia mengorbankan hartanya untuk mensupport dakwah dari suaminya. Dia yang ikut mendukung betul-betul apapun yang dilakukan oleh suaminya, maka Khadijah sungguh-sungguh sangat mendukung. Dan Khadijah itu sebenarnya kalau di dalam hadis yang lebih kuat, sebenarnya dia menikah itu pada waktu Rasulullah SAW umur 25 tahun dan Khadijah umur 28. Banyak yang beredar umur 40 tahun, tapi sebenarnya di dalam riwayat itu ada periwayatnya yang tidak sikoh, tidak kuat, ya. Karena dia mempunyai berapa anak dari Khadijah? 6. 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kalau umur 40 tahun menikah, punya sampai anak 6, ya, dari sisi umur, ya, walaupun pada zaman itu, maka juga banyak hal banyak yang tidak kuat riwayatnya seperti itu, ya. Dan ini pernikahan yang pertama karena yang kedua, ya, pada waktu seorang istri yang tatkala suaminya menghadapi kesulitan dan kegelisahan, maka dia seorang yang menjadi orang pertama yang sangat baik di dalam menenangkan hati suaminya. Ini kadang-kadang kalau sampai suami kita ada masalah, tapi larinya ke temannya, larinya ke orang lain, bukan ke istrinya, maka dilihat situ itu ada tanda petik. Atau kita punya suami, punya istri, kalau ada masalah larinya, curhatnya ke orang lain, bukan ke suaminya. Ya, itu masalah. Itu masalah. Karena mestinya di situ ketika ada masalah besar, yang tempat lari yang terbaik adalah istri ke suaminya, suami ke istrinya. Dan ini, maka contohnya ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang sangat dahsyat, dan Nabi ketakutan, yang segera turun dari Gua Hira menuju rumah Khadijah dan berkata, aku mengkhawatirkan diriku. Maka apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah menenteramkan suaminya dengan perkataan yang sangat indah, yang diabadikan di dalam hadis. Dia berkata, wahai suamiku, janganlah khawatir, bergembiralah demi Allah. Dia berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah selamanya tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, dia mengatakan, Allah tidak mungkin menghinakanmu. Karena apa? Karena engkau seorang yang menyambung tali silaturahmi, seorang yang jujur dalam berkata, seorang yang membantu orang yang tidak bisa mandiri, engkau menolong orang miskin, engkau memuliakan tamu, dan menolong orang-orang yang terkena musibah. Dia menggunakan dalih akhlak-akhlak mulia suaminya untuk menjamin bahwa Allah tidak mungkin menghinakannya. Inilah sikap, ya. Makanya suami istri itu mestinya betul-betul sikap yang ketika ada dalam kesulitan, penuh ketenangan,
penuh. Ini butuh, jangan kemudian ada masalah malah oh, memang kamu dari dulu udah saya kasih tahu kayak gitu, sekarang rasain. Itu konyol sekali, bisa jadi itu terjadi. Itu terjadi di dalam kehidupan nyata, di dalam masyarakat. Tidak boleh. Apalagi kalau kesulitan besar, dan jangan panik. Dan jangan, itu kunci. Kita akan menghadapi masalah ya, saya dalam keluarga semuanya masalahnya beda, tapi ada masalah yang akan dihadapi. Ya. Dan Khadijah, seorang yang disebutkan, yang apa ya, yang di dalam disebutkan begitu dia apa namanya taat kepada suaminya dan tidak pernah apanya seperti disebutkan, tidak pernah membuat suaminya mengangkat suara, tidak pernah membuat suaminya mengangkat suara kepadanya, dan apalagi juga dia tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Ya, kan orang walaupun omongannya tapi mengangkat suara, yang ucapan yang tajam atau kemarahan dengan banting piring misalkan dan lain, itu sebenarnya bentuk kemarahan yang harus saling dihindari di dalam. Dan walaupun dia sangat sabar meskipun sangat letih di dalam mengurus keluarga dan mendidik anak-anaknya. Coba perhatikan betapa mulianya Khadijah ini, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah telah datang membawa tempayan berisi kuah daging atau makanan atau minuman. Maka jika ia tiba, sampaikanlah kepadanya salam dari Allah. Seseorang mendapatkan salam dari Robnya dan dariku, serta kabarkanlah kepadanya dengan sebuah rumah di surga dari mutiara yang tidak ada suara hiruk pikuk di dalamnya dan tidak ada keletihan. Ini maksudnya pahala ganjaran al-jisil min jansil amal. Jajalan pahala sesuai dengan perbuatan. Artinya apa? Khadijah yang penuh dengan keletihan, dengan penuh kecapean, maka disebutkan pahalanya di surga adalah dia tidak akan mendapatkan lagi namanya keletihan dan hiruk pikuk seperti itu, ya. Jadi ini untuk bagaimana contoh yang terbaik seorang istri kepada suami ada contoh Khadijah. Contoh terbaik seorang suami kepada istrinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan mereka berdua. Ya, sikap yang tawadu, sikap saling menyenangkan, sikap adanya ketaatan di sini. Maka ini perhatikan dan menjadi contoh buat kita, ya. Dan ini makanya dan juga khusus ini ya, bahwa ketika salah satu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan wasiat. Ketika wasiat itu sesuatu yang banyak disampaikan perkara penting menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ya, maka salah satu wasiatnya adalah wasiat kepada para suami untuk memperhatikan para wanita. Disebutkan, berwasiatlah untuk para wanita karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan yang paling bengkok dari bagian tulang rusuk adalah bagian atasnya. Jika engkau ingin meluruskan tulang rusuk tersebut, maka engkau akan mematahkannya, dan jika engkau membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok. Maka berwasiatlah untuk para wanita. Ini saya sampaikan begini. Ini untuk suami ya di dalam menghadapi wanita. Jadi kadang-kadang kalau omongan wanita itu ya kita segala macam itu jangan terlalu serius. Maksudnya dengan terlalu serius itu tetap aja ada dua hal yang beda di dalam laki-laki karakter sama wanita. Saya suka ngomong gini, saya ini contoh di saya boleh lah ya. Kadang-kadang sama istri misalkan sudah mau makan, saya nggak mau makan sudah kenyang malam-malam gini, saya nggak ikut makan aja, nemenin aja.
Saya kadang-kadang udah apal aja sama istri, biarin aja ngomong gitu, begitu saya makan yang enak, nanti kan dia juga pesen lagi ikut makan. Itu 5 menit sebelum ngomong sama setelahnya beda. Biasa kalau seperti itu, kalau wanita contoh lah, ada yang hadapi seperti itu. Jadi karena di situ masalah dengan wanita itu seperti apa disebutkan berlembah lembutlah dengan kaca. Maksudnya gampang sekali bola balik. Jangan kemudian ngomongannya seperti ini, habis itu nggak konsisten, kemudian ya memang seperti itu. Dinikmati saja, karena Pak, tidaklah mungkin seseorang merasakan kenikmatan, keindahan rumah tangga, seorang suami merasakan kenikmatan dari seorang wanita, ya, yang keindahan, kelembutan seorang wanita kalau dia tidak mampu untuk bersikap lembut. Salah satu kuncinya adalah kelembutan merupakan kunci utama menghadapi wanita, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda adalah apa? Lembutlah kepada kaca-kaca. Karena memang seperti itu. Jangan dicela, memang seperti itu. Seperti juga kadang wanita masalah cemburu juga harus sabar dan lain-lain. Memang seperti itu. Jadi ini salah satu sebelum mungkin masuk juga, bahwa kita suami istri harus saling melihat kebaikan, jangan meremehkan, dan saling melihat kebaikan dan kelebihan. Ya, ini perkara yang hadis yang penting, tapi ini perkara kuncinya. Janganlah membenci janganlah mukmin membenci kepada istrinya. Jika membenci satu sikap, maka dia harus ingat dengan kebaikan-kebaikannya yang lain yang sangat banyak. Juga seperti itu. Kadang-kadang gini, kita harus, ada yang mengatakan kalau hubungan zaman dahulu itu istilahnya relationship. Orang kalaupun ada masalah, misalkan orang nikah, tapi suaminya ternyata buruk, atau kalau macam mungkin miskin, atau istrinya banyak masalah. Kalau orang zaman dulu sudah ditahan aja, bersabar. Tetapi kalau zaman sekarang enggak, artinya harus cari solusi, karena istilahnya bukan relationship sama situationship. Kalau nggak bisa menemukan solusi, ya sudah, mikirnya sudahlah bubar aja. Kadang-kadang seperti itu. Maka kita harus tahu bahwa ketika kita dapat pasangan siapapun dengan sekelebihan dan kekurangannya, itu adalah takdir Allah. Maka binalah dua-duanya untuk saling berusaha untuk apa? Untuk menimbulkan adanya rasa cinta, rasa menyayangi. Ya. Jadi ini apa namanya? Dan juga satu hal yang harus diperhatikan adalah harus suami punya kewajiban mendidik istri. Selain mendidik anak, maka kewajiban suami juga harus mendidik istri. Ini juga harus diperhatikan. Banyak yang khilaf dalam masalah ini, tapi dalam satu maka dalam intinya juga harus sama-sama untuk belajar agama sama-sama. Banyak masalah karena tidak paham agama. Keputusan-keputusan itu menjadi konyol. Keputusan-keputusan itu menjadi salah karena tidak tahu bahwa itu sebenarnya tidak dibolehkan dalam sisi agama. Lalu mengambil keputusan yang konyol, yang salah. Ya, jadi ini salah satu juga kunci yang penting, ya. Jadi sorry, jadi I'll add something in my English is limited, ya. My English is limited, but I'll try because I'm using Indonesian English. Okay, so today I'm talking about this is for the relationship between husband and wife. Because about with the example what the Prophet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam did to all of his wife, and the example for the wife, the example of Khadijah, one example of the Prophet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wife. So the example of the Prophet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam did
to all his wife. That's first. That's the Prophet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam spend, even he is really very busy to take care dakwah, to take care the nation, to take care helping people. But the Prophet Rasulullah Sallallahu always spend time every day. Even because when Prophet Rasulullah going for safar, he always bring one or two of his wife. So he spend every day to meet the wife, to say something good, to do the good thing, to eat together. So this is something that we need to build the relationship day by day, to doing good thing. We cannot say because I'm too busy, I have no time. No, we always have to spend time. And even something we think maybe we are think it is not really important. No, we have to like example, every day before sleeping, the Prophet Rasulullah SAW always meet, discuss, discuss or say something with his wife. If before sleeping, something in the hadith from Ibnu Abbas mentioned like this. So this one, that also the relationship like jima, whatever, also have to be we need to know. We have to this is of the right of the wife also. Some people maybe very rare to do this one. This is very important thing, because sometimes the problem is coming. This is one of the source of the problem. It is like maybe, but this is also something that we need to really concern about this one, yeah. The other thing, that's the Prophet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam always keep calm, spend time to make it happy in the family. If something might be a wrong thing that did by his wife, he's still doing, keep calm and keep doing to find the solution in the best way. Yeah, because one example, when I give an example, when the Prophet Rasulullah in the meeting like this, and then in the house of the Aisyah, and one of another wife bring some food, and Aisyah is getting angry, and he hit the food and falling down in the floor, and the Prophet Rasulullah say, "Oh, your mother is jealous," and then he do it by himself, or to take care of the food. So because the key to for as a husband to the wife, the key is always keep to say the good thing with the nicely, because this is the key to in the family. Because also I say, in the key in the family also will always need to forgive each other. We have to be patient, and we to keep maintain to say nicely, and for sure we never using hand, yeah. Well, in Indonesia said KDRT, yeah, something like that, yeah. So I think so this is also that we need to concern about this one. And the Prophet Rasulullah try to spend time to make the family it is happy, and this is it is not easy, because we have, and it is when what is our intention when we are doing this one, we always intention it is for akhirat. Yeah, because we can go to the Jannah as husband very easily when we are doing the good thing, the best thing, because the best akhlak, if when we can do the good thing to family, and it is not easy. We're doing a good deed akhlak to others people, maybe it's easy, but to do always like this to the family is not easy.
But this is the key to one of the way to go to Jannah. And also for a woman or a wife, when he doing like Khadijah did to his husband, to her husband. Yeah. So this is the best way to the easy way to enter the Jannah. So because if we are not the intention or not for akhirat, maybe we will feel I feel tired, and then we cannot control ourselves. But when we know the reward is not only in dunya, when we can make a good family, we can happily in the year of in dunya and akhirat. So I think that's all for today. Ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Yang penting itu mudah-mudahan Allah menolong kita untuk bisa mengamalkannya, ya, saling tolong menolong di dalam keluarga untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, ya. Itu saja. Silahkan kalau ada pertanyaan, tafadhol. Saya minum dulu. Saya Silakan. Enggak mau bertanya sih, hanya cuma mau berbagi sedikit. Silakan. Saya sama suami punya rules, kalau dia pulang ke rumah, masuk pintu, kalau dia terus saya bilang gini, tolong keluar lagi. Dia keluar pintu, terus dia masuk lagi, hai sayang, assalamualaikum. Terus di rumah, jadi kita nggak boleh masuk rumah, terus atau mengeluh gitu, keluar lagi. Itu rules yang kami. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Terus dia keluar lagi, buka pintu, tutup pintu, masuk pintu, terus hai sayang, assalamualaikum. Terus nanti lama-lama baru, kenapa tadi kok gitu? Iya. Tapi awalnya pokoknya harus dibuka, harus. Karena kan kalau awalnya dia udah masuk dengan teluh gitu atau apa kan juga di rumah kan isi dulu. Ya, dan saya tambahkan dikit, masalah itu juga gini. Rumah supaya nggak diikuti jin masuk ke rumah kita. Salah satunya adalah ketika masuk rumah, kita mengucapkan Assalamualaikum. Dan kalau malam nutup pintu dengan membaca Bismillah. Seperti itu. Jadi itu juga banyak sekali barokahnya, insya Allah. Baik, makasih banyak itu. Ya, karena kita buka pintu, tutup pintu, kan bagi orang mungkin lucu ya. Suaminya udah masuk, nggak ada yang terlalu. Itu jadi TikTok itu. Bikin TikTok, suaminya berini masuk, habis itu keluar lagi. Barusan ada. Gimana? Tadi saya lihat Dira suapin Mas Denny. Nabil, if you want to add in English, whatever, ya, you can add sharing also to us. Ada pertanyaan lain, ada tambahan lain? Silakan. Baik. Jadi sebenarnya ini kita hidup di zaman yang ranah-ranah privat itu sudah mulai hilang. Ya, karena sebenarnya ada beberapa
penjelasan yang memang sebenarnya untuk tidak bukanlah sesuatu yang untuk ditunjukkan artinya apa namanya karena bisa menimbulkan banyak fitnah, banyak mudorot ya. Maka sebenarnya kemesraan itu secara terbatas nggak apa-apa ya, artinya hanya misalkan gandengan tangan atau apa. Tapi kalau misalkan mencium istri di depan orang banyak sampai seperti itu ya itu dan lain-lain maka menimbulkan fitnah ya seperti itu. Tapi kalau terbatas yang terbatas artinya yang tidak menimbulkan sampai ke arah syahwat dan lain-lain maka tidak mengapa. Tapi secara umum maka dibatasi, itu termasuk ranah privat sebenarnya. Kita masalah-masalah keluarga sebenarnya termasuk daerah privasi yang nggak perlu di zaman sekarang seperti itu. Jadi sebaiknya kalau pertanyaannya ke arah situ lebih baik itu tidak usah ya, kan lebih baik seperti itu. Walaupun ditujukan hanya yang sebatas-batas yang limited yang tidak sampai menimbulkan perkara yang artinya ya seperti itu. Saya cuma mau komen, saya sih mau tanya, sebenarnya kalau keromantisan itu sebenarnya boleh nggak, misalnya di halayak gitu. Saya Itu kayak tadi saya nyuapin Daniel gitu. Ya. Saya pikir nggak ada yang lihat loh. Mikirnya mungkin acaranya oh itu mama jilbab di situ. Ya ini kok udah nikah apa mungkin nggak boleh juga ya. Akhlak seperti itu nggak boleh dipakai romantisme. Ya, artinya kalau saya sampaikan nih contoh-contoh kisah Rasulullah SAW itu kan di publik. Ketika istrinya lenderan di pundaknya Rasulullah SAW melihat sesuatu, kemudian mereka istri Rasulullah ketika mau naik unta kemudian dia didudukkan ke kakinya naik seperti itu ya. Kemudian juga ada lomba lari, ada segala macam. Sebenarnya di publik. Yang saya tidak boleh sampaikan itu kadang-kadang maaf sampai ekstrimnya saling ciuman itu kan jangan seperti itu. Oh, maksud saya kalau cium sebatas seperti itu nggak masalah kan. Saya kadang-kadang artinya ada mungkin. Iya, dia dengan Iya, itu kalau kita pakai mobil itu drop itu ada kiss by itu kan. Kiss by-nya nggak apa-apa. Jadi saya sampaikan sebatas kewajaran seperti itu ya. Jadi seperti itu. Bukannya saya sampaikan untuk di depan seperti ini nyuapin suami nggak ada masalah ya, artinya seperti itu ya. Tapi mungkin agak jaga perasaan aja, kasihan yang masih coba. Saya guyon kalau nanti. Saya pernah digituin, saya pernah ditegur. Kamu kasihan itu kalau yang waktu saya berdua sama istri saya, kemudian adik-adik istri saya kan belum nikah itu, kamu jangan ditunjukkan di depan adik-adik. Mereka seperti itu aja misalkan. Belum alam. Pak, sebelum dilanjutkan perkenalan karena kan ada. Silakan. Ya. Ini sekali aja. Ya. Jauh dong perjalanan. Silakan. Nama saya Roslina, tapi Carlos. Ya. I'm the eldest ya. Walaupun nampak. Dari Singapura. Sudah berapa tahun?
Tapi dance-nya masih hafaz. Saya kami biasa. Bisa nangkep bahasa Indonesia? Bisa. Bisa ya. Ya saya dari Indonesia. Oh, Separuh Indonesia. ya. Tapi Jadi warga negara Sumatera. Singapura. Ya. Tinggal di mana? Di Boyens. Di sini. Ya, di Boyens. South of Jakarta. Sooner you land. Di poin itu Mbak Titin ya. Apa? Poin air Haslo. Coding. Haslo. Batik. Oh. Poin. poin Boyens. Oh, Mbak Titin. Bamberg ya. Iya. Oke. Bandung lagi satu tahun. You can see on crane. Oke. Ya, silakan. Tadi katanya kita ke salah satu. Ya. Makanya harusnya sama ya. Nah, pertanyaan bagus. Oh, benar. Jadi ini bener. saya Udah lebih ini masuk dalam pertanyaan ini. Baik. Ini satu pertanyaan. Jadi kenapa disebutkan ya ada dua yang memang lebih dicintai dari yang lain, disebutkan kisah Khadijah dan Aisyah. Dua-duanya seperti itu. Maka terkait dengan ini, sebenarnya ini juga saya sambungkan tentang kecintaan kita, perintah untuk bersikap adil kepada istri-istri, juga ada perintah bersikap adil kepada anak-anak. Ya, jadi saya akan sampaikan nih ya, juga kepada kita misalkan punya beberapa anak itu maka harus bersikap adil. Maka di sini yang dimaksud adil adalah adil di dalam sikap seperti masalah pembagian harta. Harus sama, nggak boleh. Maka itu tidak boleh bersikap seperti kalau saudara istri mau pembagian hari tinggal seperti itu, maka harus sama. Harta seperti kepada anak. Kita perhatian ke anak harus sama. Memberikan harta juga harus sama. Ya, tetapi kalau masalah hati maka tidak bisa diatur. Kita kadang-kadang ada yang lebih sayang kepada salah satu istri atau orang atau lebih secara hati lebih dekat kepada salah satu anak, maka tidak berdosa. Tetapi di dalam sikap nyata bentuk luar seperti membagi waktu, kemudian misalkan punya anak barang membagi waktu dalam mengunjungi, membagi waktu di dalam memberikan harta, maka itu harus adil. Itu yang dimaksud keadilan adalah bentuk yang seperti harta, perhatian. Tetapi ketika berbentuk tentang masalah hati, kecintaan, maka itu kita tidak bisa mengontrol. Jadi berarti ada anak favorit gitu masih kalau ada anak. Selama sampai sikap di luarnya jangan dibedain. Secara hati, ya kadang-kadang ketika milih, coba maaf, ketika salah satu saat anaknya nggak bisa, kebetulan sama anak itu paling dekat secara hati, maka tidak dosa orang tua. Tetapi kalau menjadi dosa kalau ngasih hartanya beda, menjadi dosa kalau ngasih waktu perhatiannya beda, itu jadi masalah. Seperti juga di dalam ini kepada istri-istri seperti yang dimaksud. Tapi kalau misalnya perhatian itu sama, kenapa pembagian warisan Islam perempuan lebih sedikit? Baik. Jadi ini kalau masalah harta sebenarnya gini. Kalau sama tadi seperti yang Bapak bilang kan, ya, bahwa mesti diberikan secara adil. Iya. Kalau waktu hidup, waktu itu anak laki atau anak perempuan, maka harus sama pada waktu hidup. Tetapi ketika harta waris, Allah menentukan bahwa wanita bagiannya separuh dari laki-laki. Ini sebenarnya gini memang. Karena laki-laki itu sebenarnya yang saya sampaikan punya kewajiban untuk tanggung jawab ngurus apa? Istri dan anak-anaknya, nafkah, itu kan wajib. Sebenarnya kalau orang tuanya tidak mampu, maka juga dia punya kewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya. Bahkan kalau saya punya saudara perempuan, kemudian dia suaminya meninggal, atau misalkan cerai dua suaminya, dan dia nggak punya nafkah, dan bapak saya sudah nggak ada, maka saya juga bertanggung jawab kepada saudara perempuan
saya. Dan juga kalau saya punya saudara laki-laki, ya, kemudian dia meninggal, anak-anaknya kemudian ada kebutuhan, maka saya juga punya kewajiban ke mereka. Jadi sebenarnya kewajiban laki-laki banyak banget. Kalau misalnya si istri, si perempuan yang keluarganya nggak mampu, dia kan nggak Tidak sampai pada kewajiban. Jadi wanita itu kenapa ada wali, ada yang ngurus? Memang dalam Islam itu sebenarnya kalau ada wanita, itu maka laki-laki yang terkewajiban itu yang tadi itu, yang seorang laki-laki itu kewajibannya tidak, wanita itu memang tidak punya kewajiban untuk masalah harta kepada yang lain-lainnya. Tapi berbuatnya boleh. Ya, Bapak. Kasihan nggak Pak? Saya anak perempuan nih, anaknya perempuan, semuanya perempuan. Terus karena si perempuan di dalam Islam merasa tidak wajib membantu orang tuanya, dan orang tuanya ya mungkin tidak mampu, gitu kan? Jadi nggak ada yang bantu dong, nggak sih Pak? Jadi gini, kalau masalah kalau anaknya perempuan semua, maka di sini jadi memang kita bedakan antara kewajiban, antara keutamaan, ya. Tentu saja kalau pada sampai titik tidak ada yang ngurus, maka menjadi kondisinya menjadi lain. Karena kita sampai menelantarkan orang tua walaupun anak perempuan, karena sebenarnya anak perempuan walaupun sudah menikah, kewajiban untuk berbakti kepada orang tua tidak putus. Ketika dia orang tuanya nggak punya harta anak itu kemudian tidak ikut ngurus, pada nggak ada yang ngurus, maka itu termasuk dalam bentuk memutus silaturahim. Termasuk jika tidak membantu, maka menjadi kewajiban itu jadi muncul pada titik tertentu dengan dalih, ya, dengan hukum yang lain, hukum berbakti kepada orang tua sama hukum silaturahim. Tetapi pada kondisi umum, kalau di situ ada laki-laki atau orang tua kita masih punya saudara laki-laki, maka kewajiban sebenarnya ke laki-laki. Tapi selama itu nggak ada pada kasus seperti itu, maka karena menelantarkan orang tua menjadi dosa. Seperti itu. Menjadi hukumnya menjadi berubah. Secara umum seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang tajam, tapi sangat bagus. Serius, ini sangat bagus. Membuat menjadi jelas. Itu. Sangat bagus. Terima kasih banyak. Sama memberi contoh yang bagus tadi udah nyuapin suami. Rupanya Bu Tina iri kayaknya. Kenapa nggak ada masalah? Ya. Ingin tanya kita yang di sini. Relevan nggak kalau menurut Bapak? Kalau kita di sini secara hukum aja udah nggak boleh. Hukum di sini melarang. Itu kan orang bisa nikah siri, orang nikah secara agama. Nah, nikah siri termasuk sebenarnya tidak direkomendasikan. Kenapa? Begini, kenapa di dalam pernikahan ya itu perlu pakai undangan, pakai walimah. Itu diharuskan sebenarnya pakai walimah. Karena kalau siri nanti tidak terlindungi. Ke anak-anaknya juga. Hukum negara, hukum positif itu selama untuk kepentingan juga tidak boleh diabaikan. Karena nanti banyak sekali masalah kenyataan ketika nikah siri, nanti kemudian nggak ada pertanggungjawaban ke negara kalau ada masalah gitu loh. Jadi sebenarnya dihindari seperti itu. Tetapi secara umum, kalau ngomong poligami pada titik pembicaraannya lebih luas seperti itu karena pasti ada kebaikan juga. Seluruh hukum agama itu pasti karena ada kondisi-kondisi tertentu memang ada diperlukan seperti itu, ya, seperti itu. Tapi mungkin implementasinya tidak bisa adil, misalnya belum bisa adil. Ya artinya contoh yang adil juga ada Rasulullah SAW. Artinya tidak bisa perkis, ya, karena kadang banyak juga menjadi buruk itu hukum poligami karena banyak orang yang melakukan itu dengan dengan cara yang tidak adil, atau bahkan kemudian dia menelantarkan salah satunya atau istri yang sebelumnya ditelantarkan. Itu keburukan-keburukan itu yang menutup. Tapi bukan berarti hukum poligami itu jelek seperti itu, ya. Artinya tentang implementasi, ya, seperti itu. Kan implementasi yang salah, yang tidak diperlukan. Saya kira tidak terlalu relevan. Tidak terlalu relevan. Ya. Kewajiban orang tua terhadap anak itu. Baik, kewajiban orang tua terhadap anak. Nah ini, saya kemarin tuh ngobrol
tentang bedanya orang Asia sama orang Western katanya gitu. Kalau orang Western kalau udah tua, kadang ngomong kamu udah tua, ngapain punya harta kalau mereka itu di-cash-kan duitnya, nggak punya rumah, terus tinggal di cruise, jalan-jalan, nggak mikirin tuh anaknya udah nggak tanggung jawab saya kan, nggak mikirin segala macam. Tetapi kalau ngomong kewajiban orang tua terhadap anak, sebenarnya kalau anak perempuan ketika dia sudah menikah, walinya ganti ke suaminya. Tetapi kalau anak laki-laki nggak ada berhentinya. Juga terhadap iya, dalam arti memperhatikan, didik, terus nggak ada. Karena itu apa? Itu ladang amal. Ladang amal ya kan, anak kita kan ladang amal. Jadi nggak ada batasnya sebenarnya untuk bisa. Kalau bisa membantu dia diperlukan membantu. Coba saya kadang-kadang maaf lah ya. Coba kalau orang tua yang punya anak nggak pernah bisa mandiri. Kenapa? Mungkin sakit. Maaf, mungkin Down syndrome, mungkin autis yang parah. Dan lain-lain, maaf. Kalau kemudian hampir nggak ada batas pada Kristen itu. Tapi kalau dia sudah mandiri tidak perlu memberikan secara ekonomi ya kalau ngomong seperti itu. Kalau dia sudah bisa mandiri tidak masalah. Tapi dalam pendidikan, dalam perhatian maka terus tidak ada hentinya ya, tidak ada hentinya. Di sini Down syndrome, autis, cacat, mereka hidup sendiri. Ada yang ngurus ya. Iya. Negara ada yang ngurus ya pada kes seperti itu. Boleh kita sholat kita nggak punya hati. Oh baik. Oh iya baik. Sebelum ditutup, tuan rumah minta dibaca. Ya kita tutup. Apa namanya? Buat keluarga ya. Nggak apa-apa Bu Rini, walaupun agak terlambat karena tolabul ilmi juga nggak masalah. Jadi kita bisa diskusi di sana aja. Ya. Ya, baik. Doakan saya haji tahun ini. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya, baik. Baik. Masya Allah. Baik. Sebelum saya berdoa juga mengucapkan terima kasih ya kepada atas bersedia menjadi tuan rumah ya. Mudah-mudahan menjadi barokah ya dalam kehadiran kita mengadakan pengajian di sini. Baik, kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayati dunya waj'alil hayata. Ya Allah, perbaikilah agama kami semuanya, perbaikilah agama keluarga kami, karena itu menjadi benteng bagi kehidupan kami, dan perbaikilah urusan dunia kami semuanya, karena itu tempat kami mencari nafkah, tempat kami beramal soleh, tempat kami berbuat kebaikan, dan perbaikilah akhirat kami ya Allah, karena itu tempat kami semuanya akan kembali. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada keluarga kami, dan perbaikilah keturunan kami, dan jadikanlah kami sebagai orang yang mampu berbakti
kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Robbi habli minas solihin, ya Allah, jadikanlah keluarga kami, keturunan kami, orang-orang yang soleh, ya Allah. Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami dan anak-anak kami orang-orang yang menyejukkan dipandang mata karena kebaikan agamanya, karena kesalehannya, karena kebaikan akhlaknya. Dan ya Allah, mudahkanlah semua urusan-urusan kami. Dan ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami yang akan insya Allah akan pergi haji pada tahun ini, dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya yang ada di sini. Allah mudahkan untuk bisa menjalankan ibadah haji. Ya Allah, mudahkanlah juga rezeki kami, berikanlah kepada kami semuanya kesehatan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma janibni min munkaratil akhlaq wal a'mal wal akhwa wal adwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Salat dulu. Ada yang mau Ya, ya. Jazakumullahu khairan. Dan bantu yang sholat silakan. wudhu ya. Terus yang kue-kue ini dibawa aja kali. Akhiri ya Mbak Sari ya. Terima kasih Mbak Sari. Sama. Benar. Bisa kan yang di bawah Pak ya? Bisa boleh.